Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini saya Diki Gide Christian S dengan RP 15 2023 087. Di sini saya mau ngedemoin hasil dari kerja UTS saya dalam mata kuliah Internet of Things atau pemrograman IoT. Nah, jadi di sub CPMK 3, soal nomor 2, kita disuruh buat backend yang memasukkan data suhu, kelembapan, dan kecerahan dengan format JSON. Nah, terus di bagian A, kita dituntut untuk melakukan parsing pada platform aplikasi yang sudah ditentukan. Di sini saya memilih parsing dari menggunakan web. Nah, kemudian pada bagian microcontroller ESP32, streaming data menggunakan MQTT. Ya, saya juga menggunakan MQTT broker untuk si API-nya sendiri. Langsung aja ke WOPI-nya. Nah, jadi di sini si WOPI dia bakal ngasilin data setiap 5 detik sekali. Nah, di sini datanya on. Kita coba ya ubah datanya biar off. Off tuh ketika temperatur di bawah 40 dan humidity di atas 50, dia bakal off. Nah, lalu dari si Woki ini, dia bakal ngeparsing data ke MQTT broker dulu, sabrek. Nah, dia bakal ngeparsing data nih. Kelihatan kan tadi kita udah naikin di atas angka 50 dan temperaturnya kita bawain ke bawah 35 itu 15, nah luxnya 24. Nah, ketika ini di atas 50 humidity-nya dan ketika temperaturnya di bawah 35, maka relay akan off dan lampu akan mati untuk si logic copy-nya. Nah, dari MQTT broker ini dia bakal nge-parsing data ke web. Itu di sini. Nah, dia bakal dimonitoring secara real time. Update setiap 5 detik sesuai ESP32. Nah, dia kelihatan tuh update-nya 2025 bulan 11 tanggal 11 jam 21 lebih 38 waktu Indonesia Barat. Nah, dia datanya data. Nah, tidak hanya monitoring juga, kita juga nyimpen data ini ke database. Bisa dilihat lewat webnya langsung. Nih, misalkan ini data-data yang saya uji coba sebelumnya. Bla bla bla. Banyak nih. Coba kita cek ke ID-nya. Apakah dia benar masuk ke database atau enggak? Kita cek deh. Eh, Nah, catatkan dia. Tuh, cek. Nah, tadi di bagian tugas juga kita diminta membuat JSON, tampilan JSON-nya. Nah, ini kurang lebih dashboard dari si webnya. Ada Alicam, data history yang tadi. Untuk ke JSON, saya udah menyiapkan media langsung nih. Ini buat secara tidak langsung garis besar format query dalam web ini atau dalam backend-nya yang bakal meloncatkan data ke database. Nah, di database-nya ada seperti yang kita lihat tadi. Si kolom-kolomnya ada ID, ada nilai suhu, nilai kelembaban, dan timestamp-nya waktu data disimpan otomatis. Nah, kita coba muat JSON-nya. Nah, kalau buat JSON-nya nanti tampilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini JSON-nya. Nah, di sini juga kan kita diminta nih buat bikin JSON max, suhu min, suhu rata-rata. Nah, kita membuat suhu JSON-nya lebih cantik lagi. Nih, ada kayak suhu nih. Max-nya berapa? Minimal suhunya berapa? Offense atau rata-ratanya berapa? Nggak cuma suhu doang, ada humidity, lux, dan info. Nah, coba muat ringkasan. Nih, kelihatan nih, humidity offense-nya 44 rata-ratanya, maksnya di 58, minnya di 40. Kalau lux, dia di rata-ratanya segini. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ada recordnya juga nih, record tuh datanya baru segini, 14. Dan dia bakal update terus setiap 5 detiknya. Nah, ini buat statistiknya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau buat si codingan sendiri,
Nah, saya di sini pakai codingannya tuh API dari Python, yaitu Flask API. Kenapa saya milih pakai Flask API? Karena di Flask API ini dia bisa mengonlinekan web kita tadi tanpa harus bikin domain sendiri. Karena Flask API ini udah punya domain sendiri lah. Jadi kita nggak harus apa sih namanya? Ya itulah submit webnya ke online. Karena ketika kita pakai ini, kita bisa nge eh, format atau nge-publish si web kita tanpa harus berlangganan apapun itulah, jadi gratis lah. Selama si port ini jalan dan selama laptop saya memiliki akses terhadap internet. Nah, misalkan ini nih, eh, udah kita run, tuh, runnya tuh Python appy. Nah, nanti kita di sini si port possibility-nya bisa public, bisa go public lah, bisa dilihat. Jadi, misalkan saya upload sini ke internet. Nah, teman-teman saya bisa akses nih, nggak harus satu wifi jadi nggak harus satu lokal. Even kita beda jarak, beda pulau, dia masih bisa akses. Nah, itu kelebihan dari Flash API itu sendiri. Dan struktur codingan saya kurang lebih kayak gini nih. Ini style CSS-nya, ini buat si kerangka HTML-nya, ada data HTML, index, real time, SQL, segala macam. Dan ada beberapa codingan yang saya coba buat ngetes-tes lah. Nah, kurang lebih seperti itu buat tugas atau progres dari hasil pengerjaan UTS saya. Kurang lebihnya, dan maaf atas salah katanya. Terima kasih, Bapak.